Shalom, Jemaat GBI Anugerah Sulung yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kesempatan di tahun yang baru ini untuk kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Kita memujikan dengan penuh sukacita. Tuhan kita begitu luar biasa. Dalam segala apapun keadaan kita, kita tetap percaya mujizat masih terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir akan di tahun 2021 ini. Kita percaya penyertaan perlindungan Tuhan begitu luar biasa. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mujizat masih tetap ada di dalam hidup ini. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tiada berubah kuasa nama
sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Pujikan dengan iman pujian ini. Katakan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembahmu Tuhan, ku percaya, Kami percaya Yesus, mujizatmu tetap ada buat setiap jemaatmu di tempat ini ya Bapa. selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat. Setiap hari. Benar Bapa, kami masih melihat mujizat-Mu tetap terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi buat jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memasuki tahun ini, penyertaan perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini kita menutup tahun 2020. Penuh kenangan, penuh dengan cita rasa, enggak tahu enak enggak enak, tapi itu adalah realita kehidupan. Itu sebabnya mari kita baca bersama-sama saudaraku ya, dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalannya Raja Wali di udara, jalannya ular di atas cadas, jalannya kapal di tengah laut, dan jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis. Untuk hari ini kita akan bicara tentang jalannya kapal di tengah laut. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang bagaimana perahu yang ditumpangi murid-murid Tuhan itu diombang-ambingkan angin sakal, sehingga dalam kurun waktu 8 jam mereka cuma bisa jalan sepanjang 3 mil karena berputar-putar. Kapal merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Mungkin sepanjang tahun 2020 ada banyak di antara kita yang mengalami hambatan-hambatan karena adanya angin sakal, yaitu berupa pandemik COVID.
Karena pandemik orang nggak bisa kerja lebih keras. Karena pandemik nggak bisa kumpul-kumpul. Karena pandemik juga ada banyak hal negatif terjadi. Sehingga seolah-olah hidup kita diombang-ambingkan angin sakal itu. Yang hari ini kita akan lihat, ya, kehidupan itu memang misteri, saudaraku. Siapa yang bisa tahu tentang hari esok? Tapi mari kita periksa bersama-sama. Tadi Amsal katakan 3 hal, bahkan 4 hal yang tidak bisa aku mengerti. Yang saya angkat hari ini adalah jalannya kapal, the way of ship, ya, di tengah-tengah lautan. Anda tidak tahu jalan kehidupan ini gimana. 2020 kita tutup, selesai. Tapi 2021 ke depan ini, mungkinkah kapal kehidupan kita, perahu kehidupan kita itu masih diombang-ambingkan angin sakal? Yang jelas COVID belum berhenti. Hari-hari ini menjelang tahun 2021 justru dia bermutasi menjadi COVID jilid 2 yang kita karakternya belum tahu. Jadi tetap jadi misteri. Sementara hidup kita masih berlangsung terus. Artinya perahu kita masih di tengah laut. Amin. Perahu Anda masih di tengah laut. Ya, kalau sudah sampai tujuan itu artinya sudah game over, sudah selesai. Tapi hari ini kita bisa menutup 2020 adalah karena kemurahan Tuhan. Sementara banyak cobaan tantangan, karena pertolongan Tuhan kita tutup 2020 dalam kasih karunia Tuhan. Cara kita baca di dalam Mazmur 104 ya, ayat yang ke-26. Mazmur 104 ayat 26 mengatakan ketika kapal itu jalan di tengah-tengah laut, dia dipermain-mainkan oleh Lewiatan. Jadi ada yang dolanan kapalmu, ada yang dolanan, ada yang jawel-jawel perahu kehidupanmu. Kalau dijawel aja ya lumayan, saudaraku, paling goyang dikit-dikit. Tapi kalau dikocak-kocak gini, padahal Mazmur 107 ayat 26, nanti kita akan baca lengkapnya. Di situ dikatakan kapal itu diangkat naik sampai ke langit. Dan setelah itu diturunkan sampai samudra raya. Katanya pepatah ngomong hidup itu seperti roda berputar. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Ternyata atas dan bawah ya, tentu seizin Tuhan. Tapi ada Lewiatan yang suka mempermain-mainkan. Dan kalau mempermainkan itu tidak kepalang tanggung, Anda bisa diangkat sampai di atas, sampai jadi sombong, sampai jadi lupa segala. Tapi setelah itu ada dibuanting ke bawah di dasar samudra raya sampai selemlengeren. Ada yang semelengeren hari ini, ya, hari saudaraku ya. Kita lihat apa sih Lewiatan itu. Anda mungkin apa ya Lewiatan itu kok bisa jawil-jawil perahu kehidupan kita. Ya, menurut beberapa kamus, baik dari kamus kecil, kamus hak, kamus ensiklopedi sehari-hari, pokok-pokok bahasan Alkitab, saya menyimpulkan beberapa poin tentang Lewiatan ini. Lewiatan adalah seekor binatang purba. Secara mitologi digambarkan binatang yang gedenya luar biasa. Di Perjanjian Lama dinyatakan bahwa Lewiatan ini mewakili semua kekuatan bencana. Jadi lambang daripada bencana dan kuasa atas lautan. Juga merupakan lambang daripada kekacauan. Jadi Lewiatan itu binatang purba,
yang gede amat sangat. Dia merupakan lambang daripada kekuatan bencana, lambang bencana, lambang daripada kuasa atas lautan. Jadi kalau perahu kita masih di tengah laut, artinya di laut itu ada yang kuasa, saudaraku ya. Di Indonesia Anda tahu ada yang kuasa di laut, ya kan? Di mana-mana ada yang kuasa. Lalu lambang daripada kekacauan. Nanti kita lihat mengapa disebut lambang kekacauan. Saudara, digambarkan sebagai seekor naga yang hidup, ya, digambarkan sebagai seekor naga yang hidup dengan berbagai-bagai kepala. Kalau ayat ini saya lihat, Anda bisa baca nanti, pelajari di rumah, Wahyu 12 ayat 3, Wahyu 12 ayat 8, Wahyu 13 ayat 1, Wahyu 17 ayat 7. Di situ digambarkan tentang naga berkepala 7, bertanduk 10, punya mahkota 10, dan di atasnya tertera nama-nama hujat. Saudaraku, ini Leviatan. Tadi dikatakan lambang kekacauan. Kapan kekacauan? Mengapa disebut lambang kekacauan dan kapan kekacauan itu terjadi? Kekacauan itu pernah terjadi, saudaraku ya. Itu di kitab Ayub, kalau kita baca, Ayub ini kitab tertua. Jadi ada banyak cerita-cerita purba yang terjadi di kitab, diceritakan di kitab Ayub. Leviatan ini bangkit melawan Yahweh bersama-sama dengan air bah, bersama-sama dengan air pasang. Itu sebelum pemulihan atau penciptaan, pembenahan, penataan ulang bumi ini, waktu dahulu kala. Dan ketika dia melawan Allah, dia dihancurkan oleh Allah. Kejadian 1 ya, itu 1 dan 2. 1 menceritakan pembentukan, tapi ayat 2-nya di situ menceritakan, saudaraku ya, bumi belum berbentuk. Dalam terjemahan yang lain katakan bumi rusak bentuknya, ya, formless, rusak bentuknya, dan kacau balau. Ayat Kejadian 1 ayat 2, bumi rusak bentuknya dan kacau balau. Samudra raya itu bergelora dan menutupi semesta. Maunya nutupi, ya, bergelora dan nutupi semesta, lalu juga meliputi semuanya sehingga menjadi gelap gulita. Tapi kuasa Allah, ya, bergerak di atas permukaan air. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika iblis, ketika belum sampai ke iblis, saudaraku ya, ketika Leviatan itu dalam wujud naga di zaman purba, sebelum bumi ini dibentuk, ternyata mengadakan perlawanan kepada Tuhan, kepada Yahweh, melawan. Dia menggunakan, bekerja sama dengan air bah, lalu merusak, mengacaukan, mengacak-ngacak bumi. Itu sebabnya Leviatan digambarkan sebagai lambang daripada kekacauan. Artinya di mana ada Leviatan, di situ kekacauan itu pasti terjadi. Jadi, saudara, hati-hati. Tapi jangan khawatir, tapi Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dalam kitab Yehezkiel nanti kita baca, dituliskan ketika Leviatan ini melawan Tuhan, mau naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, lalu dihempaskan oleh Tuhan ke dasar bumi, ke dunia orang mati. Itu Leviatan. Jadi naga, makanya ada banyak figur naga. Ada naga yang digambarkan di laut, tapi ada juga naga yang terbang-terbang, saudaraku ya, terbang-terbang di atas
seperti di udara begitu, terbang-terbang seperti di udara. Ini sebabnya memang naga itu ada di atas, tapi sudah dihempaskan turun ke laut gitu ya. Nah, dalam mitologi itu di Ayub pasal 3 ayat yang ke-9 itu digambarkan, dilukiskan juga sebagai seperti gambarnya krokodil, buaya. Jadi gambarnya seperti biawak raksasa begitu, seperti biawak raksasa. Dalam mitologinya orang Venesia, saudaraku ya, dalam mitologinya Venesia, Leviathan itu digambarkan sebagai naga yang menelan bulan dan matahari. Dan ayat itu ternyata ada di Wahyu 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca saja. Maka tampaklah suatu tanda, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan keluhan, ya, penderitaan hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Ayat 3-nya, lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudaraku, dilanjutnya naga ini hendak melulur wanita ini. Jadi di Venesia, Leviathan itu digambarkan naga yang hendak menelan matahari dan bulan. Tapi ada lagi gambaran di Apokrif. Dia mendapatkan image yang baru, mendapatkan pencitraan yang baru. Apa? Naga itu disebut sebagai ular. Ular tua adalah lambang untuk memberikan pernyataan kepada setan atau iblis. Itu ada di Wahyu 12 ayat 3, 13 ayat 4, 13 ayat 11, Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 20 ayat 2 dan 3. Jadi Anda bisa tahu kira-kira gambaran daripada Leviathan. Leviathan itu adalah lambangnya iblis. Wujudnya bentuk naga atau biawak raksasa, bisa di udara terbang, bisa turun dan dia hidupnya di laut. Dia bermain-main di laut, mempermain-mainkan kapal-kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Dan ayat Mazmur 107 ayat 26 mengatakan dia bisa naik jonjong tinggi kapal itu ke atas, kemudian dia juga bisa membanting kapal itu sampai ke dasar lautan. Mazmur 104 ayat 26 ya, ada Leviathan yang mempermainkannya. Di situ kapal-kapal berlayar, Leviathan yang telah kau bentuk itu untuk bermain dengannya. Jadi Leviathan ini memang bermain dengan dia. Jadi apa Leviathan? Ya gampangnya ngomong naga, ular tua, gambari setan yang kurang ajar. Tapi bukan naga ular tua biasa, naga raksasa yang kayak biawak, artinya ada kakinya, saudaraku ya, ada kakinya. Jadi sudah tahu tentang Leviathan? Anda harus tahu, hari-hari ini perahumu masih di laut kan? Kita masih hidup, perahu kita masih jalan di laut. Kita hendak mencapai tujuan, yaitu bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan. Nah, sementara dalam perjalanan itu ada Leviathan mengganggu perjalananmu. Itu sebabnya Amsal tadi yang ayat pertama kita baca, itu hal yang tidak bisa aku mengerti.
yaitu jalannya kapal di tengah laut. Mengapa tidak bisa dimengerti? Ya karpe lewiatan arep ngapak noae gitu saudaraku ya. Tapi Anda jangan khawatir, karena sesuai ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah punya kuasa. Bumi dibuat kacau, bumi dibuat gelap gulita, air bergelora menutupi seluruh permukaan bumi, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Artinya kuasa Tuhan mengatasi kuasa kekacauan itu. Dan Kejadian 1 ayat 3 itu mulai dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan. Saya singkat saja, hai yang kacau, kamu harus dibenahi jadi tidak kacau. Air yang menutupi, ayo kamu minggir, masuk jadi samudra. Ini ada tempat yang kering. Hei kamu kegelapan, kamu minggir di malam aja. Kalau siang jadi terang. Banyak yang dibenahi. Semuanya dari yang kacau dibenahi jadi yang tertib, teratur. Itu sebabnya Anda tidak boleh hidup kacau. Kalau hidup kacau, itu yang ngacaukan itu lewiatan. Waktunya ibadah. Ojo kalau ibadah, online aja kok, kakinya naik di atas meja sambil ngerungokno. Tertib saudaraku ya, supaya jangan lewiatan punya kesempatan untuk mengerjai kita semua. Dan Amsal 23 ayat 34, di situ katakan, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Bukan cuma di ombak laut, saudaraku. Kapal itu tiang itu lincip gini, cuma satu. Nah kalau kita ini sudah siap ada di atas, di ujung, artinya ujungnya tiang, ya kita bisa tahu apa kalau kapalnya digoyang-goyang dikit gini, tinggal ngeblaknya, tinggal gulingnya. Nah, ada ayat yang lain menuliskan, kamu seperti pening. Ya ini di Amsal 23 ini ayat sebelumnya. Kamu seperti pening, seperti habis minum anggur. Kamu tidak sadar diri. Dan seperti orang yang di tengah ombak dan ada di ujung tiang kapal. Artinya siap terjun bebas, saudaraku ya. Kita baca lagi Mazmur 107 ayat 23 mulai ya. 23 kita baca beberapa ayat. Ada orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya. Mereka hancur, jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ini sampai ayat 29 dulu. Saudaraku ya, sampai ayat 29 dulu. Jadi saudaraku, ayat menjelaskan, engkau mengarungi lautan dan berdagang. Semua kita cari nafkah di dunia ini, butuh makan, butuh hidup ya. Seperti berdagang di tengah mengarungi lautan. Dan di tengah-tengah kita berdagang, berusaha, mencari nafkah, kita juga melihat pekerjaan Tuhan, perbuatan tangannya yang ajaib-ajaib. Namun di tengah perjalanan hidup kita ini, kita tidak luput daripada tadi angin badai. 2 minggu berturut-turut, 2 minggu lalu
murid-murid kena angin badai, kena badai syakal, murid-murid dihempas-hempaskan kapalnya, perahunya. Hari-hari ini kita juga mungkin mengalami perahu yang dihempas-hempaskan itu, saudaraku ya. Tapi mari kita belajar supaya perahu yang dihempaskan itu kita tidak jadi pusing, kita tidak jadi seperti terlena, kita tidak jadi seperti mabuk. Ya, walaupun sudah ada, sepertinya kita ini sudah di atas kapal yang berombak, sepertinya kita sudah ada di ujung tiang kapal. Seperti itu, terombang-ambing, naik, dibuanteng kembali. Soro setengah mati, saudaraku ya. Itu dipermainkan oleh Lewiatan. Jadi kita tahu Lewiatan tadi sudah saya sebutkan ya. Namun ingat Kejadian pasal 1 ayat 3. Roh Tuhan ada di atas kekacauan itu. Dan oleh firman Tuhan kekacauan itu dihentikan. Persis Mazmur 107 yang kita baca tadi. Mereka yang dikacaukan hidupnya. Banyak loh kekacauan akibat daripada COVID ini, saudaraku ya. Rumah tangga ada yang jadi berantakan, ada yang jadi cerai karena nafkah tidak ada, pekerjaan kurang, orang kurang makan, ada yang makan sehari sekali, banyak. Tapi ada juga yang keluarga jadi rukun karena tidak keluar-keluar, cocok rukun, tapi ibadahnya hancur lebur, pekerjaannya beredel semua. Wes mangan gak mangan lek kumpul gitu, saudaraku. Seneng kah? Jadi banyak kekacauan. Ingat, roh Allah ada di atas kekacauan. Dan ketika Allah berfirman, dia memulihkan kekacauan itu, dijadikan teratur. Dan yang di Mazmur 107 katakan, ketika orang yang kacau itu berseru-seru kepada Tuhan, maka saudaraku, orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Lalu Tuhan berfirman dan menghentikan badai itu. Ada kuasa pemulihan oleh firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Jangan takut, ada Allah yang memberikan pemulihan. Saudaraku, kapal yang terbanting, kapal yang terangkat, ya, itu rahasia, misteri kehidupan. Anda jangan datang ke orang pinter lalu mau tahu tentang misteri kehidupan. Saudara, ada Allah yang punya kuasa. Kejadian 1 ayat 21. Ya, maka Allah menciptakan binatang laut yang besar-besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan di dalam air. Mazmur 74 ayat 13-14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu dan memecah kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Jadi, saudaraku, Tuhan punya kuasa. Bukan cuma meneduhkan, bukan cuma menjadikan tenang, bukan cuma menertibkan, tapi Tuhan punya kuasa untuk memecahkan. Buktinya, saudaraku, ketika dia salib di atas kayu salib di Bukit Golgota, kepala ular tua itu sudah diremukkan. Yang ada sekarang tinggal ekornya. Tapi hati-hati, ekor ular tua itu bisa menyabet sepertiga bintang untuk jadi gugur. Yesaya 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukumannya, dan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas ular yang meluncur, atas Lewiatan, atas ular yang melingkar. Ia
membunuh ular naga di laut. Jadi, saudaraku, kita tahu Tuhan punya kuasa meremukkan, menghancurkan, membunuh Leviathan yang geraknya baik meluncur maupun meliuk-liuk maupun melingkar-lingkar. Saudara, Tuhan yang punya kuasa atas segala-galanya. Saudara, ya. Kita balik ke Mazmur 107 ya, ayat yang ke-30. Mereka bersuka cita ya. Mereka ya, tadi 29-nya, dibuatnya badai itu diam hingga gelombang-gelombangnya jadi tenang. Ketika engkau kacau, ketika hidupmu diombang-ambingkan, ingat satu perkara, ingat pada Tuhan. Bukan cuma ingat lalu batin, tapi jerit-jerit berseru kepada Tuhan. Kalau Daud di Mazmurnya mengatakan, dari dalam tubir jiwaku berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar semua seru doaku. Saudaraku, ayat yang ke-30, mereka yang dijawab oleh Tuhan, yang badainya diteduhkan, yang kapalnya ditenangkan, mereka bersuka cita. Semuanya ya, mereka bersuka cita karena semuanya reda. Nah, mereka dibawa ke pelabuhan kesukaan mereka. Engkau yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Tuhan. Jadi ayat 30 sampai 32 di situ mengatakan jawaban Tuhan kepada orang yang berseru, sehingga kapalnya yang sudah dimain-mainkan oleh Leviathannya dibunuh, kepalanya diremukkan. Sekarang yang ada itu tinggal ekornya. Itu sebabnya engkau bisa tenang. Tapi ingat, berjaga juga atas ekor-ekor itu, saudaraku. Dan engkau yang sudah dijawab Tuhan, jangan lari meninggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersukacitalah, ucapkanlah syukur, tinggikan namanya, dan muliakan Dia dalam jemaat umat. Dalam jemaat umat itu artinya bukan dewe-dewe, berjemaatlah engkau, di mana engkau bergabung. Oh iya, iso sembahyang dewe-dewe, lihat TV, lihat siaran YouTube bisa. Tapi Tuhan tetap mengatakan, biarlah dia kembali berjemaat. Berterima kasih kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang ajaib. Bagian terakhir katakan, ayat 33 sampai 34, itu Tuhan bisa mengubah dari yang sungai bisa jadi kering. Kalau sekarang engkau kesenengan, hati-hati, Tuhan punya kuasa untuk bisa buat sungai menjadi padang gurun, pancaran air menjadi tanah gersang, tanah yang subur menjadi padang asin. Tapi sebaliknya juga, ayat 35, Tuhan bisa buat padang gurun menjadi kolam air, tanah kering menjadi pancaran air. Jadi dari dua bagian ini kita tahu Allah yang mempunyai kuasa atas itu. Kalau engkau sudah berikan pertolongan, saya ingat saudaraku, bagaimana ketika suami saya sakit COVID, saya juga jerit-jerit kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kalau sudah suami saya sembuh, lalu saya lupa. Saya harus datang kembali, berjemaat dalam kumpulan anak-anak Tuhan, untuk memberikan tangan saya menjadi umat yang dituntun oleh tuntunan tangan Tuhan, dan memberikan mulut saya mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan, membawa hidup saya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan ayat seterusnya Anda bisa baca nanti, saudaraku, banyak. Saya akan bawa ke ayat yang ke-9, yang ke-39, ayat yang ke 42 saja ya. Nanti
sampai ayat 41 Anda baca di rumah supaya waktunya tidak habis. Ini tutup tahun ya. Ayat 42 itu menyudahi daripada Mazmur 107 yang menceritakan tentang gelombang pasang yang mengombang-ambingkan, dan Tuhan yang mengubahkan keadaan, dan Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah yang jelek jadi baik, dan yang baik jadi baik, yang baik jadi jelek. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Kita yang sudah diberikan pertolongan, ketenangan, kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, membawa hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayat 43 ini pesan yang baik, saudaraku ya. Apa bunyinya? Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segalanya. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segalanya. Anda termasuk orang yang berhikmat atau orang bodoh? Anda termasuk 5 gadis bijak atau 5 gadis bodoh? Ya, orang yang berhikmat memperhatikan apa yang dicerita di Mazmur 107 dari ayat yang ke-24 tadi sampai 42. Dan bisa memperhatikan untuk menarik hikmahnya, bahwasannya sesungguh-sungguhnya hidup kita tergantung pada kemurahan Tuhan. Setan bisa memain-mainkan hidup kita, setan bisa mengombang-ambingkan perahu hidup kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita ini berseru kepada Tuhan, kalau kita mendengar jawaban Tuhan, kalau kita memberikan tangan kita dibimbing, dituntun oleh Tuhan, Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan keadaanmu menjadi yang baik, membawamu kepada pelabuhan yang engkau sukai, tempat di mana engkau ngerasa norek kok enaknya. Anda mau enak, tapi jangan lengah untuk tinggal di zona nyaman, sehingga engkau lupa mengucap syukur, lupa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allahmu yang sudah menolongmu. Ya, mari saudaraku, ayat penutup adalah ayat tema di tahun 2021. Hari ini kita tutup tahun 2020. Saya katakan selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Masuk dalam tahun 2021 dengan ayat tema, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak, atau jangan kurang minyak di atas kepalamu. Terjemahan yang lain katakan, biarlah kau selalu berpakaian pesta yang meriah, warna-warni, jangan hemat warnanya, dan jangan lupa pakai dasi, pakai sekrafnya. Biarkan pakaianmu itu selalu putih, dan biarkan di atas kepalamu bukan cuma ada minyak, minyak itu meluber. Mari kita songsong 2021. Saya berharap ayat tema ini Anda bisa cetak besar, pasang di depan tempat tidur Anda, sehingga ketika engkau mau tidur, engkau selalu lihat, engkau bangun tidur, engkau selalu lihat juga bahwa pakaian berbicara tentang kebenaran, hormat kita kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Jangan sembrono, bukan hidup di kota kudus, tapi hidup jadi orang kudus. Hidup dalam kebenaran Anda, Allah. Hidup dalam pakaian putih. Kalau pakaian putih masih kurang, pakaian pesta artinya siap. Ketika pesta anak domba Allah hendak digelar, engkau tidak perlu tunggu Tuhan, pulang ganti baju dulu. Saya sering kalau ke proyek kerja, pakaian saya sembarangan, saudaraku. Ketika saya pakaian sembarangan, kadang-kadang ada tamu yang datang dan nelpon, ayo ketemuan. Saya selalu bilang maaf, saya tak pulang ganti dulu ya. Tidak siaga. Siaga 1, siaga 2. Hari ini bukan siaga 1, siaga 2. Mungkin sudah siaga 3, siaga 4. Karena zaman sudah tidak baik. Hari sudah malam. Covid ini tidak cuma di Indonesia, bahkan negara maju
saudaraku, itu terkena dampak. Dan negara maju yang sudah merasa bisa mengatasi COVID, hari-hari ini lockdown lagi. Inggris, kurang apa, saudara? Mereka juga mengalami. Dan bukan cuma COVID, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan banyak. Itu tanda-tanda bahwa kedatangannya kali yang kedua sudah dekat. Itulah sebabnya Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan. Lebih baik 1 hari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan, saya berharap prinsip ini jadi pegangan Anda sepanjang 2021. Sehingga di akhir 2021 kita ketemu lagi dalam sukacita besar. Karena semua kita bisa menyaksikan, halo, kita menang karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita digandeng Tuhan, dituntun Tuhan, jadi domba gembala yang dituntun oleh gembala yang baik untuk hidup selalu berkemenangan dalam jalur rencana Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Tuhan pesankan. Biarlah pesan ini termeterai. Hambamu berhenti berbicara, tapi roh Tuhan memeteraikan. Bukan cuma ditulis dengan tinta, tapi ditulis, ditoreh, diukir dalam lubuk hati, di dalam sanubari yang paling dalam, sehingga kita bisa jadi orang yang selalu berjaga, bersiaga 3, siaga 4, berawas-awas terhadap Lewiatan. Dan kalaupun Lewiatan itu berhenti bermain, masih ada ekor yang bisa menarik sepertiga bintang menjadi gugur. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami, siapkan kami untuk esok lusa tanggal 3 minggu pertama kami mengalami perjamuan kudus. Biar di perjamuan kudus kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami menjadi satu dengan tubuh darah Kristus. Kristus di dalam kami di dalam Kristus. Sehingga kami tidak jalan sendiri lagi, tapi Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Dan kami akan hidup berkemenangan. Diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang tidak datang di tutup tahun, biarlah bisa dengar lewat YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus, renungi di YouTube ini, setel berulang-ulang, dengar berulang-ulang. Setiap hari Anda bisa dengar dan Anda bisa siaga, sehingga Anda bisa katakan, Lewiatan boleh bermain-main, tapi dekat dengan Allah aku tenang. Itu sebabnya aku lebih baik 1 hari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di tempat lain banyak bahaya. Ada Lewiatan yang mengangkat tinggi dan membanteng ke bawah. Tapi di dalam Tuhan kita berlindung di bawah kepala sayapnya. Amin.